Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Robi Rodia Official dengan saya Bagus Iqbal sebagai host. Kali ini kita akan bercerita atau ada narasumber yang akan bercerita tentang story perjuangan dan tips meraih beasiswa Astra Politeknik Manufaktur Astra. Langsung saja dengan narasumbernya, bisa Oke, terima, perkenalan Mas. terima kasih Mas Bagus yang telah mempersilahkan saya untuk eh, berbicara di sini. Sebelumnya saya waktu datang pertama kali di sini sangat kagum ya di SMK Robi Rodia, walaupun swasta, tapi dia telah mempersiapkan untuk ada studio yang eh, sangat stylish kayak gini. Ini merupakan pendidikan bagi siswa Robi Rodia, di mana sesuai dengan jurusannya di sini. Saya lihat di sini ada multimedia sama kelistrikan ya, apa pembangkit listrikan. Ada studio podcastnya kayak gini dan juga dakwah. Ini sangat sinkron dengan jurusannya multimedia. Ya saya sangat menurut saya baguslah Robi Rodia untuk menjadi pioner-pioner SMK multimedia yang maju di Semarang ini. Kemudian dengan saya sendiri, saya itu bernama Al-Qaida Asidiki, sekarang sebagai mahasiswa aktif di yang disebutkan tadi di Politeknik Manufaktur Astra. Alhamdulillah mendapat beasiswa juga, di mana di sini saya akan memaparkan juga tentang pengalaman saya tentang awalnya saya di SMK sampai saya keterima dan memperoleh beasiswa di Politeknik Manufaktur Astra. Jadi begitu pengenalan dari saya, Mas Bagus. Sebenarnya perkenalkan dulu di Politeknik saya juga, juga sinkron dari Robi Rodia kan ada kelistrikan, bagian listrik. Dan di jurusan saya terdapat, di kampus saya terdapat satu jurusan yang namanya mekatronika. Itu seperti extend juga dari kelistrikan. Ya, kelistrikan di sini sebagai dasar untuk masuk ke mekatronika tersebut. Di mana Politeknik Manufaktur Astra ini terdapat 6 jurusan. Salah satunya mekatronika tersebut ada juga mesin, ada TKBG yang konstruksi bangunan gedung, dan juga ada MI atau manajemen informasi, terus ada PMO dan manufaktur. Menurut saya itu sangat lengkap ya. Di lini Astra terdapat berbagai bidang jurusan teknologi. Bagi siswa yang telah kelas 3 dan juga dari Robi Rodia ini, yang saya lihat siswanya juga kompeten ya, Mas. Yeah. Itu menurut saya juga pantas untuk mendapatkan beasiswa juga gitu. Salah satunya itu di Polman Astra ini, beasiswa Astra. Di mana detail beasiswanya, saya itu mendapatkan SPP gratis sehingga saya 0% tidak membayar. Kemudian per bulan diberi 1,2 juta. Itu sebagai apa ya, kayak hadiah buat kita setelah berjuang. Terus gimana caranya untuk kita dapat beasiswa tersebut? Mau tahu nggak? Mau lah, masa enggak mau tahu. Coba tips dan triknya gimana? Dimulai dari awal. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik ya. Pertama adalah niat untuk mendaftar. Ya kali kita nggak niat untuk daftar, Iyalah. terus nggak jadi-jadi gitu. Apa gunanya? Seperti dengan sholat kalau nggak niat percuma sholatnya kan. Oke, waktu pertama adalah kita masukkan data diri kita,
seperti rapor, kalau terus juga nilai UN yang misalnya minimal itu di sana 78. Setiap tahun pernah 80 terus 78 atau 75. Dan juga menurut saya yang kalau dari Robi Rodia ini mungkin semuanya bagus-bagus kan. Iya. Bisa itu menurut saya administrasi semua lolos lah, karena semua bisa mencapai target tersebut. Apalagi sebelumnya listrik kan sudah dipastikan tidak mudah warna, karena membedakan antara warna hijau dan warna merah kuning itu sudah dikudukan ketika SMK. Kemudian ketika udah lulus administrasi itu ada yang namanya tes tertulis. Polmaster menjalankan atau menyelenggarakan tes tertulis ini di berbagai tempat. Ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, ada di daerah Sumatera Utara dan daerah Maluku, dan khusus saya di Semarang, yaitu di Jawa Tengah, di mana itu diikuti, saya pikir ada kalau di Semarangnya waktu saya hari itu ada 100 orang, dan di situ soalnya tentang TPA, ada fisika, ada bahasa Inggris, dan ada matematika. Dan tentunya kalau kita membayangkan fisika itu susah gitu, Yes, susah. tapi jangan takut. Nah, fisikanya di situ mudah-mudah. Kalau TPA itu seperti soal gambar-gambar biasalah, kita perlu rajin untuk menyelesaikan soal-soal tersebut, sehingga kita ketika menghadapi sebuah soal dari perguruan tinggi, tidak hanya di Polman tapi di perguruan tinggi manapun biasanya terdapat tes TPA. Maka dari itu kita harus mempersiapkannya. Kemudian ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris cukup berat di sini buat saya juga, karena bahasa Inggris di sini bukan soal-soal yang buat SMK menurut saya, tapi soal yang buat orang SMA. Itu kemudian matematika menurut saya lebih mudah dari bahasa Inggris, soalnya dari kita UN sama soal dari Polmanastra matematika itu sangat sinkron sekali sama. Dan juga dari Robi Rodia kan SMK, Iya. itu masih dalam jangkauannya, matematikanya tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Jadi kita nggak bisa mengentengkan, juga tetap harus banyak belajar gitu. Kemudian setelah tes tertulis kita ada tes wawancara, di mana tes tertulis ini paling banyak menyaring calon-calon mahasiswa tuh, dari yang barunya ribuan menjadi ratusan. Tes wawancara, tipsnya bagi kita, bagi Anda maksudnya calon-calon mahasiswa Politeknik Manufaktur Star yang beasiswa, pertama mempersiapkan diri, menulis form yang diberikan sebelumnya untuk wawancara dengan tepat, dan juga semisal dipertanyakan hobi, kelebihan kita, kekurangan kita harus menjabarkannya, harus berani untuk menjabarkannya. Untuk tentang pelajaran-pelajaran yang ada di kampus besok biasanya belum ditanyakan, cuman yang ditanyakan adalah kepribadian kita. Makanya dari itu kita harus mempersiapkan dengan bagus, apalagi cara berbicara kita harus diperbagus, karena biasanya orang yang menilai itu juga melihat dari cara bicara kita bagaimana. Kalau cara berbicara kita kayak seperti orang intelektual, pastinya mereka suka. Bisa jadi kalau misalnya kita bukan adalah suka gugup dalam berbicara. Nah, kalau misalnya kepepet, kita harus ya terpaksa kalau kepepet belajar materi itu saja, tapi kita fokuskan. Tetapi kalau kita masih jauh-jauh hari ya mas, wawancaranya bisa mengikuti organisasi kayak di Robi Rodia ada OSIS, ada juga organisasi dari eksternal PII, Pelajar Islam Indonesia, itu yang memperkenalkan saya sama
Robi Rodia juga itu PII, sehingga saya bisa duduk di sini. Itu untuk kita bagaimana menjadi seperti kayak public speaking intelektual. Tapi ingat, itu semua harus dilatih secara konsisten. Karena saya merasakan sendiri ketika saya sudah berani berbicara public speaking, kemudian saya udah lama untuk public speaking, itu akan memudar. Makanya itu harus terus dilatih, terus dilatih. Seperti pisau ya, tahu pisau mas? Tahu lah. Yang tajam gitu. Ya. Pisau kalau jarang dipakai, apalagi kena hujan, tetes hujan bisa berkarat. Terus kita kalau nggak tahu, nggak pernah berbicara di depan, lalu tiba-tiba kita main game terus, itu seperti airnya gitu, terus kita berkarat. Makanya itu harus konsisten. Oke, kembali lagi ke perjalanan seleksinya. Setelah seleksi tertulis itu, kita kembali ke tertulis wawancara, kemudian kita ke seleksi kesehatan, dimana di situ kita di tes matanya, di tes fisiknya, darah lengkap, dan di tes rongsen bagaimana kita ada paru-parunya kita bersih apa enggak gitu. Tapi secara luas kalau sudah tes wawancara itu sangat mudah untuk masuk, kecuali kita mempunyai penyakit yang berat gitu, seperti gagal ginjal, ngeri ya mas. Terus banyak sekali. Saya kira kalau apalagi dari Rodia itu mempunyai fisik-fisik yang kuat. Kan Robi Rodia udah SMK, ditambah lagi dengan pesantren khususnya ada yang pesantren kan, ada nyuci sendiri, itu pasti mempunyai fisik yang kuat. Jomblo nyuci sendiri gitu ya. Setelah wawancara, pastinya kira-kira wawancara setelah itu kesehatan 95% lah kita itu diterima. Itu tips dari saya. Mungkin itu kalau kurang bisa tanya lagi di komenan di sini, atau bisa juga untuk mahasiswa calon mahasiswa berikutnya mendaftar di PMB Polman Astra untuk mengambil yang beasiswa ya, bukan yang reguler. Kemudian juga kalau mau menjalani dasarnya dulu di Robi Rodia juga bagus karena ada listrik. Kemudian di sini juga yang saya sangat excited sekali dengan ruang studio yang megah. Karena saya juga belum pernah masuk dengan ruang studio yang seperti ini. Untuk multimedia kelas SMK udah dipelajari kayak gini tuh udah lumayan main bagus. Bahkan YouTuber belum tentu sampai seperti ini, karena tidak memiliki pendidikan akademik, dan di sini di Robi Rodia diberi akademik seperti ini. Bayangkan coba. Setelah itu ya, setelah kita lulus tes kesehatan, ada daftar ulang, kita tinggal mengikuti rulesnya dari sana, pasti akan diterima dengan mudah. Kalau berkaitan dengan bagaimana ketika kita sudah mendapat beasiswa di sana, bisa ditanyakan ke komen lagi ke Bapak, saya jawab ke Bapak. Oke, saya kira itu. Kan ini masnya kan Mas Al udah bisa masuk ke universitasnya yang diinginkan. Terus tanggapan orang tua itu gimana sih setelah mendengar itu semua perjuangan Mas Al? Oh iya, kalau tentang orang tua itu pastinya ya bahagia, senang ya. Namanya juga anaknya kuliah ya nggak keluar uang, paling kalau mau nambah-nambahin jajan gitu kan. Apalagi ya setiap bulan itu dikasih berjalan konsisten. Kalau ngaret paling ya beberapa hari gitu kan. Kalau orang tua melihat
itu pasti menceritakan pada orang tua lainnya, seperti kita yang dengar-dengar dari biasanya ibu-ibu itu kan, tapi yang sering bapak saya sih sebenarnya. Karena bapak saya suka bicara gitu. Pastinya orang tua bangga, walaupun saya bukan orang yang hebat, cuman Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jalan keluar. Saya yang dulunya waktunya saya dulu tuh pernah pengen mondok, sampai udah keterima mondoknya, ditelepon sama pondoknya, dan juga keterima di Polman Astra tersebut. Terus saya ya tinggalkan pondok, tapi pilih Polman Astra. Itu betapa hebatnya Polman Astra bisa menarik saya juga kan. Ya kan, Mas. Terus sebelum Mas Al menjadi yang baiklah, bisa jadi udah baiklah, itu ada pengalaman nggak sih sebelumnya kita itu diremehkan sama orang atau gimana, ada nggak? Oh pastinya. Oke, waktu saya SMK, karena jurusan saya mekatronika, itu saya tidak terlalu menekuni mekatronika, sehingga saya dianggap sebelah mata. Bukan sebelah mata juga sih, tapi dianggap kayak orang yang bisa hanya ikut-ikutan gitu. Eh, itu seperti saya udah putus asa dari mekatronika karena saya fokus ke pondoknya, fokus ke ngajinya. Dari sebelumnya saya di SMP negeri belum bisa ngaji, bahkan di tajwid pun seperti ilhar itu saya belum bisa. Diremehin sama temen waktu kelas 1, sama temen yang dulunya pernah mondok, gimana sih, tapi itu semuanya bisa dengan kita terus bekerja keras, terus meminta pertolongan pada Allah. Kayak dari yang lagi trading itu, kita harus memelihara apa? Tuyul. Apa itu tuyul? Takwa. Terus apa? Usaha. Terus yakin, ulet, dan al-ijah. Itu patut juga kita memelihara tuyul itu. Jadi waktunya dulu saya itu makanya saya pengen di pesantren, dari waktunya ranking pesantren dari tengah-tengah langsung di atas gitu. Makanya saya suka pesantren dulu, tapi akhirnya saya malah di mekatronika. Itu semuanya semua tuh bisa di atas, bisa di bawah. Kadang iman kita, fluktuasi iman bisa tinggi, bisa rendah. Makanya dari itu, kalau kalian masih SMP, harus cari SMK yang bagus. Artinya apa? Konsisten dalam memberi siraman rohani. Jadi hati kita kerasa gitu. Di Robi dia ada pesantrennya. Itu sebagai jalan alternatif yang sangat bagus. Ya, ada nggak sih sebelum saya akhiri pesan untuk anak-anak di luar sana atau penonton yang masih sekolah biar bisa kayak Mas Al tuh gimana? Oke, kayak saya tuh sangat mudah sekali. Kayak gimana dulu? Semua dipasrahkan kepada Allah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi ikhtiar dan tawakal. Seperti kata dari Al-Mukarram Sujiwo Tejo, mengejek agama itu tidak harus dengan menginjak-injak Al-Quran, tidak harus dengan meludahi masjid atau gereja, tapi kita mempertanyakan kita bisa makan atau enggak, itu sudah mengejek Tuhan. Itu patut kita ambillah. Pasti Allah memberikan jalan keluar dari segala kesusahan kita. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Di mana ada kesulitan pasti Allah memberikan banyak kemudahan. Bukan hanya satu kesulitan, Allah memberikan banyak jalan keluar. Itu. Ya, itulah cerita dari Mas Al-Qaida yang berhasil meraih cita-citanya
untuk pesan untuk yang di rumah, tetap semangat belajar, tetap semangat dan meraih cita-citanya.